Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sedih di balik serial kartun terkenal, yaitu serial kartun Doraemon. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Saya rasa sangat mustahil kalian tidak mengenal serial kartun Doraemon, karena kartun Doraemon ini merupakan salah satu kartun yang paling terkenal dan sangat melegenda bahkan hingga saat ini. Dan terdapat banyak sekali misteri yang belum terjawab tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada pada cerita Doraemon tersebut. Untuk kalian yang belum tahu, kartun Doraemon ini merupakan serial anime atau manga yang berasal dari negara Jepang. Kartun ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Fujiko Fujio. Untuk versi manganya pertama kali dirilis pada tanggal 1 Juni 1969. Sedangkan versi animenya dirilis pertama kali pada tahun 1973. Jadi sejak video ini diupload, usia dari kartun Doraemon ini sudah sekitar 50 tahunan. Sampai saat ini episode Doraemon sudah mencapai hampir 3000 episode dan terus bertambah hingga ke depannya. Meski sudah sangat lama sekali, namun kartun ini masih sangat populer di kalangan anak-anak ataupun orang dewasa, bahkan hingga saat ini. Namun di balik populernya kartun Doraemon ini, ternyata terdapat kisah nyata yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, mungkin aku akan sedikit menceritakan secara singkat alur cerita dari film Doraemon. Jadi cerita di film Doraemon ini berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi atau biasa dipanggil Nobita. Kemudian pada suatu hari Nobita didatangi oleh sebuah robot kucing berwarna biru yang bernama Doraemon. Robot kucing itu mengatakan bahwa dia datang dari masa depan, yaitu dari abad ke-22. Doraemon sendiri dikirim oleh cicit Nobita yang ada di masa depan, dengan tujuan untuk menolong Nobita kecil agar keturunan Nobita di masa depan nanti dapat menikmati kesuksesan Nobita. Karena di masa depan nanti kehidupan Nobita akan menderita karena utang finansial yang disebabkan oleh kebodohan Nobita. Oleh karena itu, untuk mengubah masa depan Nobita, maka Doraemon ini dikirim ke masa lalu, masa di mana Nobita masih berusia 10 tahun. Doraemon sendiri digambarkan sebagai robot canggih berbentuk kucing yang memiliki kantong ajaib 4 dimensi. Di dalam kantong ajaib itu terdapat banyak benda dan alat-alat ajaib yang datang dari masa depan. Alat itulah yang akan digunakan Doraemon untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi Nobita kecil. Nah, di dalam kartun Doraemon ini hanya terdapat beberapa tokoh saja yang selalu hadir di setiap episode maupun movie-nya. Yang pertama tentu saja adalah Doraemon dan Nobita sendiri yang merupakan tokoh utamanya. Kemudian ada 3 orang teman Nobita, yaitu Giant, Sunio, dan Shizuka. Giant merupakan teman Nobita yang memiliki tubuh besar. Dia seringkali menindas dan menjahili Nobita kecil bersama dengan Sunio. Suneo sendiri merupakan anak dari orang kaya raya yang sering memamerkan barangnya kepada Nobita. Kemudian Shizuka adalah seorang anak perempuan cantik yang disukai oleh Nobita. Selain mereka bertiga, ada juga yang bernama Dekisugi yang merupakan seorang anak pintar dan berprestasi di sekolahnya. Dia merupakan kebalikan dari Nobita karena Nobita merupakan karakter yang bodoh dan juga pemalas. Selain itu sebenarnya masih ada lagi tokoh tambahan lainnya seperti orang tua Nobita, adiknya Doraemon, adiknya Giant, dan juga beberapa tokoh lainnya. Namun yang paling sering muncul di setiap cerita Doraemon hanya mereka berlima saja.
Sewaktu kecil kita menonton Doraemon, mungkin kita tidak terlalu banyak berpikir karena Doraemon hanyalah sebuah kartun lucu dan seru yang sering kita tonton di televisi dan tidak ada keanehan apapun di kartun tersebut. Namun begitu beranjak dewasa, ada begitu banyak pertanyaan mendesak di kepala kita tentang berbagai keanehan dan kejanggalan yang ada pada kartun Doraemon ini. Salah satu kejanggalannya itu adalah mengapa cerita Doraemon ini tidak pernah tamat-tamat. Katanya film Stand By Me menceritakan akhir persahabatan Nobita dan Doraemon. Namun ternyata itu hanyalah episode serial yang dipanjangkan saja. Film tersebut hanya menyajikan paradoks dan anti klimaks. Banyak penggemar Doraemon yang bertanya-tanya hingga akhirnya mereka membuat teori sendiri secara liar. Misalnya tentang alasan Doraemon datang ke rumah Nobita melalui laci meja belajar. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya sosok Doraemon itu hanyalah hayalan dan imajinasi Nobita saja. Hingga akhirnya Doraemon yang dibayangkan oleh Nobita pun akhirnya muncul melalui laci mejanya, yang sebenarnya itu hanyalah delusi yang dibuat oleh Nobita saja. Teori liar ini berasal dari seorang pengguna Twitter yang bernama @lukmanhkm14. Dia mengatakan bahwa mengikuti satu sumber katanya cerita Doraemon ialah satu kisah adaptasi dari kisah nyata, yaitu tentang seorang anak bernama Nobita dari negara Jepang yang menderita sakit skizofrenia. Skizofrenia sendiri merupakan suatu penyakit mental yang membuat orang itu mengalami delusi dan halusinasi yang tampak sangat nyata. Konon katanya dari situlah awal mula Fujiko Fujio menulis cerita tentang anak yang bernama Nobita tersebut, dan terciptalah serial kartun Doraemon yang diangkat dari kisah nyata. Namun ceritanya dibungkus menjadi sangat seru hingga akhirnya disukai oleh semua orang. Kisah ini sama seperti Arthur yang ada di film Joker yang mengidap penyakit mental sejenis. Oleh karena itulah Nobita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Nobita yang kesepian dalam kamarnya pun mulai menciptakan teman hayalan atau biasa disebut teman imajinasi yang berupa robot masa depan yang dapat mengabulkan segala keinginan Nobita dengan alat-alat ajaib, lengkap dengan cerita sehari-hari dan edisi petualangannya yang selama ini kita tonton di televisi, yang ternyata itu merupakan hayalan dari Nobita kecil, yang ternyata itu hanyalah sebuah hayalan dari Nobita saja. Bukan hanya Doraemon saja yang merupakan imajinasi Nobita, bahkan teman-temannya yaitu Giant, Sunio, dan Shizuka pun sebenarnya mereka hanya ada di dalam imajinasi Nobita saja. Di kehidupan aslinya Nobita tidak memiliki seorang teman pun. Teman-teman sekolahnya bahkan sering menindas dan menertawakan Nobita karena Nobita memiliki kelainan mental seperti memiliki teman imajinasi, dan teman imajinasinya itu tidak lain adalah Doraemon. Hingga sampai akhirnya seorang psikiater memberitahu Nobita bahwa Doraemon itu tidak ada di kehidupan nyata. Ia hanya ada dalam kepala Nobita saja. Dikatakan karena sering ditindas dan tidak memiliki teman, membuat Nobita mengalami kelainan mental dan membuatnya menjadi seperti itu. Mengetahui Doraemon dan teman-temannya hanyalah sebuah imajinasinya saja, membuat Nobita tambah depresi dengan kejamnya realitas. Nobita pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di usianya yang ke-11 tahun. Itulah alasan mengapa pertumbuhan Nobita dan kawan-kawannya terhenti di bangku kelas 5 SD. Dan ceritanya pun tidak akan pernah tamat karena semuanya hanyalah imajinasi Nobita saja. Namun teori tersebut mendapatkan respon yang tidak baik dari para penggemar Doraemon lainnya. Mereka kemudian membuat teori lain dengan akhir cerita yang lebih bahagia. Jadi ceritanya pada suatu hari, akhirnya Doraemon mengalami kerusakan parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Satu-satunya cara untuk memperbaiki Doraemon hanyalah dengan mengembangkan ilmu teknologi robotika yang ada pada zaman tersebut. Sehingga di masa depan nanti akan ada sebuah alat canggih yang dapat Nobita gunakan untuk memperbaiki Doraemon menjadi seperti semula.
Oleh karena itulah Nobita termotivasi untuk giat belajar dan mendalami ilmu robotika demi bisa menghidupkan kembali sahabat masa kecilnya, yaitu Doraemon. Singkat cerita, Nobita pun terus belajar dengan sangat keras dan tidak pernah mengeluh lagi. Tekadnya yang kuat membuatnya menjadi anak yang mandiri dan tidak pernah tergantung pada alat Doraemon lagi. Sehingga Nobita yang bodoh pun akhirnya menjadi anak yang cerdas dengan nilai yang tinggi di setiap mata pelajaran yang ada di sekolahnya. Kemudian saat Nobita sudah dewasa, dia melanjutkan pendidikannya di bidang teknologi dan robotika agar suatu hari nanti dia dapat menciptakan alat yang dapat memperbaiki sahabatnya, yaitu Doraemon. Selama bertahun-tahun Nobita melakukan penelitian tentang robot. Akhirnya Nobita pun menjadi ahli dalam membuat dan merancang berbagai robot canggih. Nobita yang sudah pintar pun akhirnya mampu memperbaiki Doraemon, dan Doraemon pun kembali seperti semula. Saat Doraemon terbangun, dia sangat terkejut melihat Nobita yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi orang yang sangat pintar. Nobita bukan lagi anak pemalas dan bodoh seperti yang dia kenal. Doraemon pun menangis dan terharu karena Nobita rela berjuang keras selama belasan tahun demi bisa memperbaiki dirinya. Dan untuk menjaga stabilitas alur waktu, Nobita lalu mengirim Doraemon ke masa lalu untuk membantu Nobita di masa kecil. Dan ceritanya pun selesai dengan ending yang sangat mengharukan dan penuh dengan air mata. Jadi ternyata Nobita sendirilah yang mengirim Doraemon ke masa lalu. Jadi seperti itulah ending alternatif dari teori versi kedua. Namun baik teori versi pertama maupun versi kedua, semuanya dibantah langsung oleh pengarang asli Doraemon, yaitu Fujiko Fujio. Dia mengatakan bahwa tidak ada ending resmi dari kartun Doraemon. Doraemon akan selalu ada sebagai cerita fantasi untuk anak-anak, dan sebaiknya kita tidak perlu memikirkan kejanggalan ceritanya, karena memang semuanya hanyalah karangan dari Fujiko Fujio. Dan sebagai penggemar kita hanya perlu menikmatinya saja. Doraemon adalah cerita sepanjang masa. Tokoh-tokohnya akan tetap kekal dan tidak akan menua oleh waktu. Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya akan terus menemani masa-masa kecil kita, bahkan masa-masa kecil anak kita, sampai cucu dan cicit kita di masa depan nanti. Oleh karena itulah tidak akan pernah ada akhir dari cerita Doraemon. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu kembali pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.